Sholawat munjiat. Ya, sholawat munjiat. Awalnya saya itu nggak tahu apa itu sholawat munjiat, nggak paham apa itu sholawat munjiat. Kemudian saya itu mencari di Google manfaat sholawat munjiat. Kemudian di situ keluarlah manfaat membaca sholawat munjiat, manfaat membaca sholawat munjiat 11 kali, manfaat mengamalkan sholawat munjiat, manfaat sholawat munjiat 100 kali, manfaat sholawat munjiat 1000 kali, dan manfaat sholawat munjiat 500 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Pinasweet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sholawat munjiat ya, karena banyak sekali yang belum paham tentang apa itu sholawat munjiat, manfaat sholawat munjiat ya, kedahsyatan sholawat munjiat. Karena banyak sekali teman-teman kita para pengamal sholawat munjiat mendapatkan keajaiban sholawat munjiat, berkah sholawat munjiat lunas hutang, berkah sholawat munjiat dapat jodoh, berkah sholawat munjiat punya anak keturunan atau momongan ya, berkah sholawat munjiat bisa membeli mobil, berkah sholawat munjiat semua hajat dikabul ya, berkah sholawat munjiat bisa punya rumah, bahkan berkah sholawat munjiat bisa sembuh dari sakit, dan berkah sholawat munjiat bisa punya omset ratusan juta rupiah. Nggak tanggung-tanggung rezekinya. Berkah sholawat munjiat rezekinya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Baik, di sini saya akan membacakan ini komentar dari Kak Juni Caca. Assalamualaikum Mbak, apa orang yang pernah berbuat dosa besar bisa diampuni dengan sholat taubat dan membaca sholawat? Tolong bantu jawab. Baik, di sini saya akan bantu jawab semampu saya dan sepengetahuan saya. Orang yang pernah melakukan dosa atau berbuat dosa ya, itu insya Allah diampuni oleh Allah, karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bahwasanya Allah itu maha tawwab ya, Allah itu maha pengampun. Yang penting di sini satu, kita kalau sudah melakukan dosa, kita di sini harus pertama yaitu kita harus bertaubat. Lalu katanya kan ada yang bertanya, kita sudah bertobat tapi maksiat lagi Mbak. Nah di sini yang pertama itu ya kita harus taubat, keesokan harinya lagi kita taubat lagi. Pokoknya taubat dan taubat terus ya teman-teman. Kita harus bertaubat pada Allah sampai di titik kejenuhan untuk berbuat maksiat. Yang penting setiap harinya kita itu selalu bertaubat, benar-benar bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta ampun pada Allah, dan jangan ada dalam pikiran kita itu untuk berbuat maksiat lagi ya teman-teman. Dan yang kedua, kita harus benar-benar bertaubat seolah-olah kita akan diwafatkan nanti, atau seolah-olah kita akan diwafatkan besok. Nah, kalau kita sudah berpikir seolah-olah kita tuh akan diwafatkan nanti atau diwafatkan esok ya, maka insya Allah kita itu tidak akan melakukan maksiat lagi, dan kita benar-benar bertaubat ya teman-teman. Dan yang ketiga yaitu kita harus mencari teman yang soleh ya. Kalau teman kita teman yang soleh, insya Allah akan mengajak kita dalam perbuatan kebaikan, nggak akan mengajak pada perbuatan kemaksiatan ya. Yang awalnya kita berteman dengan orang-orang yang selalu mengajak pada berbuat dosa, lebih baik kita cari teman yang soleh ya, yang mengajak kita pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, membuat kita tuh bertaubat ya. Dan di sini pokoknya kalau kita berteman dengan soleh, insya Allah kita juga akan ikutan soleh teman-teman. Dan yang keempat yaitu kita harus memaksimalkan sholat ya. Kalau kita perbaiki sholat kita, memaksimalkan sholat kita, insya Allah tanha anil fahsyai wal munkar ya teman-teman. Dan di sini kalau kita benar-benar bertaubat pada Allah ya, kita perbaiki sholat kita sebelum adzan sudah ada di tempat sholat ya, kita tambahi dengan sholat sunnah, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud,
sholat duha, atau sholat-sholat sunnah yang lain, karena banyak sekali sholat sunnah yang lainnya teman-teman. Dan yang kelima yaitu kita harus perbanyak puasa ya teman-teman, karena berpuasa itu mengekang hawa nafsu ya. Berpuasa itu juga menghindari kita dari perbuatan maksiat, karena Nabi Muhammad SAW itu di saat bulan Sya'ban seperti sekarang ini, Nabi Muhammad itu memperbanyak puasa sunnah ya teman-teman. Dan apalagi sebentar lagi itu bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan, kita perbanyak puasa, kita latih diri kita dengan perbanyak puasa, karena orang yang berpuasa itu maka orang tersebut tidak akan melakukan kemaksiatan lagi ya. Kalau kita lagi berbuat dosa besar ya, apakah kita bisa diampuni dengan cara sholat taubat dan membaca sholawat? Ya, kita kalau memang ingin diampuni dosa-dosa kita sama Allah ya, kita harus benar-benar melakukan taubatan nasuha ya. Kita pertama itu awalnya kita harus benar-benar taubat ya. Taubat yang penting kita ini harus taubat dan taubat dulu ya teman-teman. Taubat, yang penting taubat ya, taubat. Kemudian terus kita benar-benar melakukan taubat itu di saat kita bertaubat seolah-olah kita itu akan diwafatkan besok ya. Dan kita cari teman kita itu yakni orang-orang yang soleh ya, yang selalu mengasih saran pada kita untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Terus yang selanjutnya itu kita perbaiki sholat kita ya teman, kita perbaiki sholat ya. Terus kita harus sholat di tepat waktu atau awal waktu lah kalau bisa ya. Dan kita tambahi dengan sholat sunnah. Terus kita tambahi dengan puasa ya teman-teman, karena puasa itu adalah perbuatan yang menghindari kita dari perbuatan kemaksiatan ya. Dan selebihnya yaitu kita bersolawat, karena amalan solawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun kita tidak khusyuk, meskipun kita tidak fokus ya. Di sini kita itu selalu perbanyak baca solawat ya, bukan hanya istighfar saja yang menghapus dosa, tapi solawat pun juga bisa menghapus dosa. Apalagi amalan sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan berselawat pada kita 100 kali. Apalagi katanya Habib Nofat Alaidrus itu baca sholawat munjiat, karena sholawat munjiat itu adalah sholawat penyelamat ya. Jadi kalau seandainya kita baca sholawat munjiat ya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat ya, karena sholawat munjiat itu adalah sholawat penyelamat ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali yang teman-teman kita yang belum hafal sholawat munjiat ya. Di sini banyak sekali manfaat sholawat munjiat ya. Dan ada juga yang bertanya apa manfaat sholawat munjiat ya. Silahkan teman-teman tuh cari di Google ya, manfaat sholawat munjiat ya. Manfaat membaca sholawat munjiat 11 kali, manfaat mengamalkan sholawat munjiat, manfaat mengamalkan sholawat munjiat 100 kali, manfaat sholawat munjiat 1000 kali, manfaat sholawat munjiat 500 kali. Pokoknya di situ tuh banyak sekali ya di Google tuh manfaat membaca sholawat munjiat ya. Kalau teman-teman belum hafal sholawat munjiat ya, silahkan teman-teman tuh puter video sholawat munjiat tuh di YouTube ya, dan ikutin bacaan sholawat munjiatnya. Insya Allah kalau setiap hari dengerin sholawat munjiat, ikutin bacaan sholawat munjiat, insya Allah dalam jangka waktu beberapa hari kemudian insya Allah bakalan hafal sholawat munjiat ya. Sholawat munjiat itu jangan dihafal ya, karena sholawat munjiat itu sangat panjang. Sholawat munjiat itu kalau dihafal tuh kadang kita malah bingung sendiri, malah salah-salah ya. Sholawat munjiat itu kalau didengerin ya, kita ikutin bacaan sholawat munjiatnya, kita dengerin sholawat munjiat, insya Allah lama kelamaan kita itu akan terbiasa membaca sholawat munjiat dan kita akan hafal dengan sendirinya yakni bacaan sholawat munjiat, karena banyak sekali khasiat dari sholawat munjiat ya. Dan sebaiknya kapan sholawat munjiat dibaca ya, kapan saja kita boleh membaca sholawat munjiat ya, karena kalau kita baca sholawat munjiat doa itu cepat terkabul ya. Kalau kita baca sholawat munjiat itu artinya sholawat penyelamat itu, maka insya Allah Allah bakal menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya share. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman semua.
Katanya Habib Novel Al-Idrus, kalau lagi sumpah baca sholawat jihad ya. Itu yang saya dengar ceramahnya dari Habib Novel Al-Idrus. Katanya Habib Novel Al-Idrus, di ceramahnya Habib Novel Al-Idrus itu, kalau lagi galau baca sholawat jihad, yaitu katanya Habib Novel Al-Idrus, baca sholawat jihad 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.